Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam. Perkenalkan saya Okan dan saya akan menjelaskan terkait gambar prarancangan daripada Tepas Kosambi, itu sebuah proyek shopping mall yang akan saya rancang untuk tugas PA5 ini. Nah, jadi seperti yang sudah pernah dibahas dan dilakukan di tugas-tugas sebelumnya terkait data analisis, kami telah mendapatkan dua kesimpulan utama terkait permasalahan besar yang ada di segitiga Mas Kosambi ini. Yang pertama itu terkait dengan ekonomi. Jadi terlihat bahwa pedagang-pedagang yang ada di segitiga Mas Kosambi yang sekarang itu cenderung rugi atau ekonominya itu cenderung stagnan karena kurangnya sepinya pengunjung dan segala macam, sehingga ya itu jadi masalah yang harus kita tackle isunya. Dan selain itu bukan hanya di segitiga Mas Kosambi itu sendiri, tapi juga sekitarnya gitu. Tapi memang sekitar daerah Kosambi itu secara keseluruhan kurang adanya destinasi mungkin ya yang cukup menarik, sehingga orang-orang jarang ke situ. Kalaupun ke daerah Kosambi, ya daerah Kosambi cuma sebagai transisi doang gitu. Transisi dari Bandung mana ke Bandung mana gitu. Tapi tidak pernah menjadi destinasi tempat berhenti dikarenakan ada sesuatu yang wah gitu di situ. Sehingga itulah yang kita pengen buat gitu. Kita pengen membuat suatu landmark di daerah Kosambi yang baru, yang fungsi utamanya adalah daya tarik. Kata kunci utamanya daya tarik, bagaimana kita bisa menarik sebanyak mungkin orang biar datang ke situ gitu. Kemudian leverage fokus yang kedua adalah kita nge-reduce social disparity. Kesenjangan sosial ini bukan hanya isu yang ada di Kosambi, tapi juga daerah Bandung secara keseluruhan. Jadi bagaimana kalau tadi itu mungkin kita lebih fokus ke si Kosambinya, di sini lebih fokus bagaimana kita bisa bermanfaat dari Kosambi ini bisa bermanfaat untuk Kota Bandung secara keseluruhan. Nah, itu dengan cara nge-reduce tag isu Kota Bandung secara keseluruhan, yaitu social disparity. Nah, jadi social disparity ini adalah bisa dibilang tidak adanya akses fasilitas yang layak bagi seluruh kalangan gitu. Jadi kalau ada fasilitas yang bagus itu cuma untuk yang kaya, dan yang kurang beruntung mungkin tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, jadi target kami adalah memberikan fasilitas yang gratis gitu. Fasilitas yang, atau kalau nggak gratis cenderung murah, sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan. Selain itu, kami juga ada plan yang lain untuk men-tackle isu social disparity ini, yaitu dengan cara edukasi. Nah, jadi edukasi ini diharapkan bisa diimplementasi dengan program museum yang nantinya kami taruh di mall kami. Jadi museum ini nanti bakal mengangkat isu narasi tentang social disparity yang diharapkan ya bisa mendidik masyarakat baik yang kaya maupun miskin untuk mengerti satu sama lain, sehingga timbul rasa empati yang diharapkan bisa berdampak baik terhadap kohesifnya satu penduduk di Kota Bandung gitu. Kemudian ini adalah site plan-nya, bisa dilihat bagaimana secara keseluruhan bentuk bangunannya itu segi lima yang emang di semuanya mepet ke sempadan ya. Di bawah itu ada Jalan Ahmad Yani, sebelah kanannya ada Jalan Gudang Utara, dan sebelah kiri ada Jalan Gandapura. Nah, jadi untuk pertama itu ada akses pedestrian, jadi bisa dilihat akses pedestrian dan akses masuknya itu hanya ada di Ahmad Yani dan di Gudang Utara, tapi nggak ada di Gandapura. Hal ini dikarenakan kami ingin menghindari resiko adanya kebisingan suara di Jalan Gandapura, karena Gandapura itu residensial kan ya, perumahan militer, sehingga kalau ada kebisingan itu mengganggu warga-warga pemukim di situ. Jadi kami menghindari adanya akses masuk lewat situ. Kemudian untuk akses kendaraan juga mayoritas kami sirkulasikan di daerah Ahmad Yani, nggak di Gudang Utara, nggak di Gandapura, karena secara dimensi lebar jalan Gudang Utara dan Gandapura itu sudah cukup sempit ya. Dan juga di sekarang pun memang dengan kesempitan itu juga terlihat banyak orang-orang PKL segala macam, dan itu udah semakin mengikis lebar jalan itu gitu. Dan kalau misalnya kami mengalokasikan mobil lewat situ lah, keluar lewat situ, kendaraan motor lewat situ, takutnya kita bakal malah membuat macet di jalan yang memang udah sempit itu. Jadi karena faktor risiko macetnya besar, kita menghindari itu. Jadi semua sirkulasinya ada di Jalan Ahmad Yani. Kemudian karena bangunan ini secara keliling dia cukup, secara apa ya, besar, kelilingnya cukup tinggi, cukup besar, sehingga akses damkar itu perlu ada di segala sisi bangunan. Dan kebetulan ya karena bangunan juga strategis letaknya di selalu bersinggungan dengan jalan existing ya, sehingga kita bisa menggunakan jalan yang ada sebagai akses damkar gitu. Ini adalah volumetrik, ada terlihat bagaimana bentuk bangunan yang segitiga kayak gitu ya. Perlu dimengerti mengapa saya buat desain yang cenderung keluar gitu kan ya, padat di sempadan, adalah karena saya tidak menginginkan adanya ciptanya aktivitas sosial ekonomi yang ramai gitu di luar si bangunan ini, karena baik lagi itu meningkatkan risiko kemacetan gitu kan. Misalnya ini di depan tuh kita buka aktivitas space yang besar gitu, sehingga
ada PKL datang ke situ dan awalnya mungkin sedikit-sedikit ya, tapi seiring berjalannya waktu lama-lama jadi rame, jadi mengikis jalan, tau lah ya pola-pola PKL gitu kan. Lama-lama mengikis jalan yang ada dan itu ya kemacetan, lagi kemacetan dan kemacetan itu bakal berdampak panjang juga ke daya tarik orang untuk ke situ karena kalau macet ya mereka males gitu kan. Karena aksesibilitasnya susah dan segala macam sehingga kita mengurangi resiko kemacetan dengan menerapkan seluruh aktivitas sosial, ekonomi publik apapun itu di dalam mallnya. Nah, kemudian ini adalah zoning vertikalnya bisa dilihat ada rooftop, third floor, second floor, first floor, ground floor, basement 1, basement 2, basement 3, yang semuanya ya kalau dilihat ada beberapa lantai yang memang diverse ya, nggak fungsinya nggak itu aja. Dan ini tuh dikarenakan strategi tertentu yang kami unggulkan gitu. Kemudian ada zoning horizontal, ground floor, basement 1, terlihat ya. Ground floor itu masih mayoritasnya komersial, nggak ada fungsi hiburan atau fungsi kultural. Basement 1 dimayoritaskan oleh untuk servis dengan sedikit komersial. Basement 2 juga servis, basement 3 servis, first floor juga komersial, second floor komersial, kultural dan hiburan. Third floor juga komersial makin dikit, kultural dan dinominasi oleh kultural dan juga entertainment, dan rooftop adalah hiburan dan juga kultural. Nah, jadi segmen 1 ini adalah komersial, ada beberapa program F&B, fashion apparel, platform hospitality store, yang semuanya ditata di lantai-lantainya tertentu sesuai dengan strategi yang sejak awal kami inginkan, yaitu intinya strategi utamanya bagaimana setiap uh, gerai, ruko, toko yang ada dalam mall ini itu aksesibel dan bukan aksesibel tapi lebih kayak terlihat, terjangkau oleh pengunjung yang datang ke situ gitu. Jadi makanya juga desain C3, jadi nggak ada yang tersembunyikan gitu kan, semua langsung terlihat. Uh, Kemudian juga ada program hiburan, ada coworking space, public library, kids playground, roof garden, obstruction deck, dengan gross total luas seperti itu. Kita lihat bahwa dominan komersial cukup dominan ya fungsinya di sini. Juga ada program kultural dalam untuk programnya exhibition space, rooftop gallery, dan juga museum. Jadi sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih.